jika stagflasi itu diidentifikasi ternyata benar terjadi di dunia, maka dipercaya bahwasanya Bitcoin akan turun hingga ke level 15K, kemudian akan turun ke level 10K. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories di weekly update cryptocurrency. Sebelumnya saya minta maaf karena harusnya weekly update ini diupload pada hari Minggu. Namun karena saya sedang berlibur ke Sumatera Utara, ya terutama di Danau Toba, di Prapat, jadinya saya belum sempat untuk bikin video. Jadi saya minta maaf untuk hal itu dan kita akan bahas di hari ini, oke? Nah, seminggu ini kita bisa melihat bahwasannya, bukan seminggu ini, bahkan 10 hari ini kita bisa melihat bahwasannya Bitcoin itu berkonsolidasi sesuai dengan video kita yang sebelumnya ya. Bitcoin berkonsolidasi di sekitar 20K, jadi di 19K sampai 21K, di bawah 21K, oke? Dan kita percaya bahwasannya konsolidasi ini akan terus terjadi hingga beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, oke? Jadi kita bisa memanfaatkan konsolidasi ini untuk bermain short ataupun bermain long, untuk trading short ataupun trading long ya, jadi bukan bermain tapi trading. Nah, namun kita harus tetap berhati-hati karena apa? Karena saat ini kita masih tetap sedang mengidentifikasi apakah stagflasi itu sedang terjadi. Stagflasi itu artinya di mana ekonomi melambat, ekspansi bisnis melambat, inflasi semakin meninggi, kemudian juga daya beli menurun. Nah, itulah stagflasi. Nah, jika stagflasi itu diidentifikasi ternyata benar terjadi di dunia, maka dipercaya bahwasanya Bitcoin akan turun hingga ke level 15K, kemudian akan turun ke level 10K. Oke, jadi oleh karena itu saat ini kita sarankan bagi Anda yang sudah mendapatkan 17,8K di 2 minggu lalu, boleh di hold, sebagian boleh di trade cepat, oke? Dan saat ini jika Anda ingin trading cepat aja, manfaatin konsolidasinya. Jadi Anda bisa bermain spot, jadi ntar di bawah di sekitar 19K Anda boleh beli untuk sampai naik ke level 20K Anda boleh jual, kemudian di atas 20K kita boleh beli untuk turunnya atau short, turun ke level sekitar 19K kita jual lagi. Jadi kita akan manfaatkan konsolidasi ini untuk beberapa minggu ke depan, oke? Dan jika Anda ingin mendapatkan lebih, Anda bisa menggunakan fitur future dari Binance, oke? Jadi di situ Anda bisa menggunakan leverage. Nah, di sini saya disclaimer dulu bahwasanya leverage itu Anda bisa menggunakan leverage untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Contohnya misalkan Anda leverage 20 kali, berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan 20 kali, namun juga resikonya 20 kali lebih besar. Oke, jadi semakin gede leverage yang Anda gunakan, semakin gede pula risk atau resiko yang Anda hadapi. Oke, jadi disclaimer on, manfaatkan konsolidasi di sini untuk mendapatkan cuan. Oke, tapi hati-hati, tetap berhati-hati karena sekarang menurut data dari para ahli bahwasannya saat ini investor di kripto itu sudah berkurang lebih dari 50%, yang artinya mereka mulai memang dari beberapa bulan lalu sudah mulai beralih ke aset yang resikonya jauh lebih kecil, yang volatilitasnya itu jauh lebih kecil, yaitu di US dollar. Makanya sekarang kalau Anda melihat US dollar semakin naik, sekarang sudah 14,9K, juga di aset-aset lainnya seperti obligasi, emas, dan lainnya. Nah, oleh karena itu pasar sekarang ini lebih banyak dipenuhi oleh investor retail dan hodler. Oke, hodler yaitu terutama mereka yang memegang koin, terutama Bitcoin, yang dalam kondisi sedang untung, sedang cuan. Dan menurut data dari Glassnode, memang saat ini dari harga price sekarang ini dengan investor yang sedang aktif saat ini, 50% itu adalah hodler Bitcoin, yang artinya masih cuan, sedangkan 46% itu yang sedang mengalami kerugian, dan 4%-nya ya seperti kita yang trader cepat itu tidak rugi, tidak untung gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya memang pasar lagi sangat-sangat sepi. Oke, jadi bukan hanya di bisnis yang sepi, tapi juga di market Bitcoin lagi sepi. Oke, nah jadi oleh karena itu tetap berhati-hati karena takutnya ketika stagflasi diidentifikasi ternyata benar, maka Bitcoin itu bisa turun ke level 15K, kemudian turun ke 10K, dan akan diikuti oleh altcoin lainnya yang akan jauh lebih parah lagi. Oke, nah namun
kami tetap percaya bahwasannya crash atau winter crypto tahun ini itu akan melahirkan peluang yang sangat besar untuk investasi terbaik yang pernah ada selama 4 tahun ini. Oke, jadi akan melahirkan peluang investasi yang sangat besar sekali, sangat bagus sekali. Dan juga kami percaya bahwasannya di crash crypto saat ini akan menyapu bersih 90% altcoin yang tidak jelas. Oleh karena itu hati-hati dalam memilih koin yang Anda ingin invest. Terutama hati-hati koin yang tidak memiliki utilitas jelas, tidak memiliki project yang berkualitas tinggi. Apalagi kalau projectnya hanya hype sementara, jadi mereka hanya memanfaatkan hype sementara. Nah, hati-hati seperti untuk koin-koin yang seperti itu. Oke. Nah, jadi strategi kita seperti yang tadi kita bahas, kita akan manfaatkan konsolidasi ini dari 19K sampai ke 21K di bawah 21K. Jadi dia akan naik begini. Konsolidasi seperti ini, manfaatkan itu untuk mendapatkan cuan. Anda boleh menggunakan leverage dari future, oke? Nah, sementara itu saya ingin share kepada Anda koin-koin the best of the best coin, perkembangannya sudah sampai di mana. Jadi setiap minggu saya ada sharing kepada Anda di video weekly update koin-koin the best of the best coin yang layak untuk kita simpan untuk jangka panjang, oke? Dan ini kita akan bahas perkembangannya sudah sampai di mana, oke? Nah, yang pertama kita ada Atom, oke? Nah, untuk Atom, platform perdagangan DYDX meluncurkan platform V4 di Cosmos Atom. Platform V4 yang baru akan menjadi blockchain yang berdiri sendiri, memunculkan buku pesanan yang sepenuhnya terdesentralisasi dan di luar rantai. Ini akan bagus untuk skalabilitas karena DYDX tidak akan bergantung pada blockchain yang tidak mampu menangani tingkat throughput yang tinggi. Oke, kemudian kita ada yang kedua, CHZ atau Chiliz. Chivas bergabung dengan ekosistem Chiliz. Klub sepak bola adalah salah satu yang paling populer di Meksiko dengan 25 trofi nasional dan 2 gelar Liga Champions CONCACAF di bawah ikat pinggangnya. Klub ini memiliki lebih dari 40 juta penggemar di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, Helium atau HNT. Nah, ini koin yang paling saya suka, Helium atau HNT. Streamer membantu pengguna Helium memonetisasi data IoT, yaitu Internet of Things ya. Jika Helium adalah jaringan orang, maka streamer adalah data orang yang diwakili oleh token datanya. Berkat streamer, individu dan organisasi dapat memonetisasi data IoT yang mungkin berharga bagi orang lain. Misalnya, PAVE membuat e-scooter dan perangkat mobilitas lainnya. Berkat streamer, data yang dikumpulkan oleh sepeda PAVE dapat dikumpulkan dan dimonetisasi. Oke, nah individu dapat memilih untuk menyimpan data mereka sendiri atau mengizinkan orang lain mengakses data tersebut dengan biaya tertentu. Alih-alih perusahaan seperti Apple atau Facebook mengumpulkan data Anda dan mengambil untung dari penjualannya, Anda dapat memilih siapa yang dapat mengakses data Anda dan untuk mendapatkan uang dari berbagi akses. Oke, nah ini Helium ini sangat bagus sekali. Kemudian yang keempat ada Near. Near Foundation meluncurkan program audit kontrak pintar untuk pengembang Near. Yayasan ini memperluas kemampuannya untuk membantu tim mengaudit kode mereka melalui program baru. Ini adalah orientasi auditor baru yang terampil serta menciptakan antrian baru untuk proyek-proyek yang mencari audit. Fokus yang diperluas pada audit akan membantu menjaga ekosistem ekosistem Near lebih aman dan aman untuk berinteraksi. Oke, dan kemudian kita ada Solana. Nah, Solana merilis smartphone-nya sendiri. Ponsel Android Saga dijadwalkan untuk dirilis pada awal tahun 2023 dan menawarkan berbagai fitur yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan aksesibilitas kripto. Juga diumumkan adalah Solana Mobile Stack yang memungkinkan untuk memiliki aplikasi Android asli di Solana. Juga akan ada toko aplikasi Solana di mana pengguna dapat mengunduh aplikasi terdesentralisasi di perangkat Android mereka. Kemudian yang keenam kita ada Uniswap. Uniswap Labs mengakuisisi Genie. Genie adalah agregator pasar yang membantu individu menemukan NFT terbaik. Oke, dengan harga terbaik, Uniswap ingin mengintegrasikan NFT dengan produknya sendiri, termasuk aplikasi web dan widget pengembangnya. Nah, yang ketujuh kita ada XLM Stellar. Rehive dan Wire bekerja sama untuk membantu perusahaan fintech meluncurkan aplikasi di Stellar. Berkat Rehive dan Wire, proses pembuatan aplikasi dompet kripto yang berfungsi seperti Venmo atau Cash App kini lebih mudah dari sebelumnya. Untuk saat ini, semua solusinya adalah custodian.
tetapi pekerjaan sedang dilakukan untuk menciptakan kemungkinan dompet non penahanan juga. Dan yang terakhir kita ada XTZ, oke? Rarible sekarang menerima URL untuk pembelian NFT Tezos. URL adalah stablecoin yang didukung euro. Dibuat oleh The Large Company yang sekarang dapat digunakan untuk membeli NFT Rarible. URL dapat dengan mudah diperoleh melalui platform seperti MoonPay dan Worth. Membuat proses pembelian NFT dengan euro menjadi sangat sederhana. Oke, jadi 8 the best of the best coin ini wajib masuk ke dalam watchlist Anda. Oke, dan hati-hati dengan altcoin lainnya yang tidak jelas utilitasnya, tidak jelas proyek berkualitas, proyeknya itu bagus apa enggak gitu ya. Jadi selalu pilih koin-koin yang memiliki utilitas jelas, proyek-proyek berkualitas tinggi seperti yang tadi kita baru bahas. Dan jika Anda bilang koin itu digunakan untuk pembayaran, semua koin memang tujuannya untuk itu, tapi itu hanya fungsi umum ya. Jadi itu bukan utilitas atau proyek yang berkualitas gitu ya. Jadi Anda harus berhati-hati terhadap koin-koin seperti itu karena 90% itu akan wipe out. Oke? Nah, jadi di saat seperti ini lahir juga kesempatan atau peluang investasi yang terbaik, yang sangat bagus sekali, terutama untuk koin-koin seperti yang kita bahas, termasuk juga Bitcoin, Ethereum ya. Nah, ini juga Anda bisa mendapatkan harga-harga ini dengan sangat murah, harga diskon, super diskon gitu loh, yang bisa Anda simpan untuk 3-4 tahun ke depan. Oke? Dan jika Anda bertanya apakah saat kita sudah di bottom, kita sebenarnya sudah di bottom. Level 20k itu sebenarnya sangat-sangat kuat sekali. Oke, jadi dia hanya akan berkonsolidasi di bawah 20k, 19k sampai di bawah 21k gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan, kondisi dunia itu belum beres. Perang masih ada, inflasi terus meninggi, terus juga harga pangan, harga BBM itu terus naik. Oke, dan inilah yang dapat memicu namanya stagflasi. Dan jika stagflasi itu terjadi, maka Bitcoin itu bisa turun lagi ke 15k sampai ke 20k. Jadi selama perang belum selesai, kita masih belum aman. Oke, dan diprediksi kita itu akan mulai masuk ke dalam new booming atau new bullish atau rally ke atas itu di awal tahun 2023. Kita akan mulai masuk yang namanya new booming atau new bullish. Oke, karena memang ini adalah siklus tahunan. Memang, dan Bitcoin sudah melakukannya sebelum-sebelumnya, yaitu di tahun 2015 mengalami crash yang sama seperti ini, crash yang besar-besaran, kemudian juga di 2018, dan sekarang kita alami di 2022. Dan biasanya winter crypto itu terjadi selama setahun. Oke, jadi kita akan alami ini, mengalami konsolidasi atau mengalami goncangan di kripto ini sampai akhir tahun. Oke, dan memang seperti tadi kita bahas, bahwasannya investor memang sedang meninggalkan kripto. 50% lebih meninggalkan kripto. Kenapa? Karena mereka tuh lebih berfokus kepada masalah dunia saat ini, inflasi, resesi, ya kan, kenaikan bahan pangan, itu mereka lebih fokus ke sana untuk menjaga nilai aset mereka. Oke, dan kita yakin pada tahun 2023 setelah semuanya membaik, kita akan masuk ke dalam new bullish, maka investor tersebut akan kembali lagi dan akan memperhatikan kripto dan blockchain ini. Oke, karena memang pemerintah sendiri juga sedang membuat regulasi untuk 12 bulan ke depan. Ya, seperti kita lihat di tahun ini terjadi begitu banyak jaringan blockchain yang rusak, ya, seperti Terra Luna, ya kan, seperti juga Celsius. Nah, jadi memang sekarang ini pemerintah sedang membuat regulasi. Jadi kedepannya regulasi ini akan membuat kripto itu akan jauh lebih aman dan terprotek gitu ya. Nah, jadi untuk sementara itu kita harus bersabar, kita main cepat aja, dan hanya beli untuk long term itu di titik-titik support yang kita sarankan atau teman-teman para ahli Anda yang sarankan. Dan jangan FOMO, oke? Jangan FOMO, patient, bersabar adalah cara kita untuk menang melalui winter crypto ini. Oke? Nah, itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda, semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk terus ikutin video kami dengan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih, salam sukses, Indonesia Cool.